Welcome to GBT Home Online Service. Berjumpa lagi bersama saya Keisha dan saya Nike. Nah, sebelum ibadah dimulai, kami ingin mengingatkan beberapa hal kepada jemaat sekalian. Nah, kami mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Nah, terutama juga untuk melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, kami juga mengingatkan bahwa GBT Home Kedung Gebang mengadakan ibadah offline setiap hari Minggu yang diadakan 2 sesi. Sesi pertama dimulai pukul setengah 7 pagi dan sesi kedua dimulai pukul setengah 9 pagi. Dan kami juga mengadakan ibadah online yang ada di channel YouTube GBT Home Kedung Gebang setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, selamat beribadah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Saat ini kita bisa kembali beribadah meski dalam keadaan online. Tapi kita percaya Tuhan selalu hadir, selalu memberkati kita. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari kita bawa setiap hati kita. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang telah kami terima sampai detik ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah habisnya dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami siap, kami ingin menyembah dan memuji dan membesarkan nama-Mu. Oh, urapi kami Tuhan, urapi kami pelayan-Mu dan urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan online ini Tuhan Yesus, sehingga kami dapat diberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan
kasih Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan yang membuat kami kuat Tuhan. Sebab firman-Mu yang membuat kami hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Bapa. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan yang disampaikan hamba-Mu menjadikan kekuatan bagi kami. Biarlah menjadikan kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan dimanapun saudara saat ini berada. Mari kita bersama-sama fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus menolong kita semua untuk kita dapat memahami dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan kepada saudara mengenai kebenaran karena iman. Jadi kita minggu depan akan merayakan Paskah. Jadi hal ini perlu saya sampaikan kepada saudara supaya menjadi dasar pengertian kita memahami dengan baik, dengan benar menurut cara pandang Alkitab. Supaya apa yang saudara dan saya sudah pernah dengar, mungkin saudara mungkin pernah diajar dan kita dengar dari berbagai macam sumber, supaya kita koreksi kebenarannya menurut Alkitab. Saudara saya dikasihi Tuhan, jika kita berbicara mengenai kebenaran dalam konteks Alkitab, maka surat Roma yang ditulis oleh Paulus adalah salah satu mungkin surat yang paling padat isinya, tema-tema teologinya sangat padat, dan ini menjadi semacam intisari dari seluruh pengajaran teologi yang ada di dalam Alkitab. Jadi Paulus merangkumnya di dalam surat ini. Saudara-saudara dan saya perlu tahu latar belakang mengapa Paulus menulis surat ini. Di antaranya adalah kegelisahan Paulus karena di Roma terjadi semacam kebingungan di antara orang-orang Kristen, karena di sana ada orang-orang Kristen, mungkin mereka sudah ada sejak dari setelah masa Pentakosta di kota Yerusalem, dan orang-orang Kristen Yahudi yang berasal dari orang Israel yang beragama Yahudi dulunya, mereka keimanannya tercampur dengan pengertian pemahaman agama Yahudi. Dan inilah yang menjadi masalah, sehingga hukum Taurat masih dipaksakan untuk dilakukan oleh orang-orang Kristen yang ada di Roma dari bangsa lain. Orang Yahudi menyebut bangsa lain sebagai orang kafir, Gentile. Dan inilah yang menjadi masalah. Kemudian Paulus menulis surat ini supaya menjadi penjelasan dasar yang benar, supaya kita memahami diantaranya mengenai kebenaran, pembenaran, dan keselamatan. Saudara dikasihi Tuhan, sebagai pendahuluan, doktrin agama Yahudi adalah seperti ini saudara-saudara, yaitu kebenaran karena melakukan hukum Taurat. Nah, menurut versi Alkitab, oleh Tuhan Yesus, kebenaran itu haruslah oleh karena iman. Nah, di Roma yang terjadi adalah orang Kristen harus melakukan hukum Taurat supaya selamat atau supaya tetap selamat. Dua hal ini yang menjadi tema utama orang Yahudi, orang Kristen Yahudi di Roma. Jadi yang terjadi adalah agama pengertian legalistik. Jadi perjanjian legalisme, yaitu Allah menyediakan keselamatan bagi orang Israel, orang Kristen dari Yahudi, namun yang selamat adalah mereka yang melakukan hukum Taurat. Jadi pengertian ini masih dibawa oleh orang Kristen Yahudi. Jadi keselamatan tersedia tetapi harus diambil. Ini yang dibawa oleh orang Kristen yang dari latar belakang agama Yahudi. Pengaruh agama Yahudi kuat banget. Kemudian pemahaman yang kedua adalah nomistik. Allah memilih umat Israel untuk diselamatkan. Jadi orang Israel itu umat pilihan, dipilih, diselamatkan. Tetapi supaya keselamatan tidak hilang, tetap selamat, mereka haruslah melakukan hukum Taurat. Sudah dapat nih, keselamatannya sudah dapat, tetapi harus dipertahankan. Sementara pengertian yang pertama tersedia, belum dapat, tersedia harus diambil.
Pengertian yang kedua, sudah dapat nih, tetapi harus dipertahankan. Nah, dua hal ini sangat kuat berpengaruh dan menjadi tema-tema yang dibahas di counter. Ada semacam tanya jawab yang dilakukan oleh Paulus sendiri untuk menjawab keraguan iman Kristen. Hal ini perlu kita pahami dengan baik, dengan benar, karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bahkan kita tidak bisa jawab. Sehingga kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita meragukan keselamatan yang ada di dalam hidup kita. Kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa baik orang Yahudi, orang yang non-Yahudi, semua bangsa, semua orang, dari segala zaman, tidak ada yang luput dari namanya kuasa hukum dosa. Karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Kenapa, saudara-saudara? Sudah terjual. Oleh karena Adam jatuh dalam dosa, manusia pertama, dan kemudian ada dosa turunan dan semua orang jatuh di dalam namanya dosa. Itu dijelaskan dalam surat Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20. Jadi justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Apa hukum Taurat itu jelek? Tidak, hukum Taurat itu mulia. Sama seperti peraturan lalu lintas. Sebelum kita mengenal, sebelum ada peraturan lalu lintas mengenai memakai helm, mengenakan sabuk pengaman, saudara-saudara, orang-orang bebas saja, saudara-saudara. Apakah orang-orang kalau naik sepeda motor sebelum ada peraturan memakai helm, mereka bepergian tidak pakai helm, itu baik, yaitu urusan mereka. Karena belum ada aturan. Begitu ada aturan, peraturan lalu lintasnya ada, maka orang ditilang, ditindak, dihukum. Hukum Taurat fungsinya untuk menjerat, menjadi alat bukti. Jika saudara waktu zaman sebelum ada hukum Taurat melakukan dosa, belum ada alat, belum ada pasal, belum ada ayatnya untuk menjadi penjerat. Semuanya hidup oleh karena hati nurani. Tapi begitu ada hukum Taurat, semua orang tidak bisa luput dari yang namanya dosa. Saudara perhatikan di dalam Keluaran pasal 20, ketika orang Israel sudah menerima hukum Taurat, cerita selanjutnya adalah mereka justru semakin terjerat di dalam dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bersama di dalam Roma pasal 3 ayat 28. Ini yang perlu kita pahami mengenai kebenaran. Saya akan membacakan dari terjemahan King James. Karena itu kami menyimpulkan bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Jadi menurut agama Yahudi, menurut orang Kristen yang ada di Roma yang berlatar belakang Yahudi, mereka perlu melakukan hukum Taurat, masih perlu melakukan hukum Taurat, supaya mereka tetap selamat, sama seperti yang disampaikan oleh Paulus di dalam surat Galatia. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Di dalam terjemahan baru, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi harus jelas nih. Ada yang namanya iman, ada yang namanya melakukan hukum Taurat. Apakah hukum Taurat sampai dengan hari ini? Tidak ada. Ada banyak orang Kristen yang melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat kan untuk orang Israel. Iya, tetapi kita membuat hukum-hukum kita sendiri. Hukum yang kita simpulkan sendiri menjadi hukum buat kita, buat orang lain. Supaya mereka, saudara-saudara, tanda kutip, tetap selamat. Kita akan bahas, saudara-saudara. Kita balik ke iman dulu. Jadi akibat dari pembenaran karena iman, Paulus menjelaskan bahwa di dalam Roma pasal 3, saudara-saudara, bahwa tidak ada seorang pun boleh bermegah. Amin, saudara-saudara. Karena apa, saudara-saudara? Karena iman, bukan karena perbuatan. Kalau karena perbuatan, maka kita bisa ngomong sama Tuhan. Udah Tuhan, aku udah baik loh. Nah, aku udah melakukan ini banyak banget. Jadi pantaslah aku selamat. Tapi karena iman, karena kasih karunia, kita mau ngomong kebaikan kita tetap tertutup oleh dosa. Maka ada yang namanya Tuhan Yesus yang menebus manusia. Melalui percaya kepada Tuhan Yesus kita selamat. Katakan amin.
Jadi saudara-saudara, tidak ada seorang pun bisa bermegah. Dan ini kabar baiknya, baik orang Yahudi mau non-Yahudi, kita non-Yahudi. Paulus bilang kita ini dicangkokkan, kita ini bukan pokok asli, kita dicangkokkan, gereja Tuhan, kita dicangkokkan. Kita semua memiliki akses kepada pembenaran. Bayangkan kalau hanya orang Israel yang dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya tidak memiliki akses untuk pembenaran, tidak memiliki akses untuk diselamatkan. Kenapa? Karena kita masuknya bangsa kafir. Kita tidak masuk hitungan, bukan bangsa pilihan. Jadi saudara lihat, perhatikan di dalam Injil, baik dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara perhatikan baik-baik, baik orang Yahudi khususnya ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, mereka membanggakan kebenarannya. Jadi mereka sudah merasa aku melakukan hukum Taurat, aku taat dengan hukum Taurat. Bahkan mereka berkata, aku Tuhan gak seperti mereka, aku berpuasa, aku berdoa gak seperti mereka, aku memberi gak seperti mereka. Jadi selalu ada pembandingan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kebenaran itu karena iman, manusia dibenarkan karena iman, tidak ada satu hal pun yang dapat kita banggakan selain memuji Tuhan karena kasih-Nya. Saudara-saudara, Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Yaitu, jadi kesimpulannya adalah dalam satu pribadi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam pribadi. Jadi bukan dalam perbuatan. Dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada pembedaan. Jadi semua orang punya akses kepada pembenaran ini. Semua orang punya akses kepada yang namanya keselamatan. Melalui siapa? Yesus Kristus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa saudara-saudara? Cuma-cuma. Saudara lihat Alkitab saudara baik-baik, dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi boleh dong setelah kita selamat berbuat dosa seenak-enaknya. Oh, Paulus sudah menjawab saudara-saudara. Kalau ada orang yang jawab seperti itu, saudara-saudara, berarti dia tidak menghargai kasih karunia. Kita lanjutkan, saudara-saudara. Kebenaran karena iman, saudara-saudara, itu bukan hal baru. Jadi, di dalam Roma pasal 3 dan kemudian Roma pasal 4, terjadi semacam tanya jawab, saudara-saudara. Ini sebenarnya sebuah pertanyaan imajiner yang dibuat oleh Paulus. Karena ada banyak kebimbangan yang terjadi di antara orang Kristen di kota Roma, terutama dari bangsa-bangsa lain. Karena karena pengertian yang salah dari orang Yahudi, orang Kristen berlatar belakang Yahudi. Karena saudara-saudara, hari ini sampai dengan hari ini saudara-saudara, kita masih bingung. Jadi yang namanya melakukan kebenaran itu kadang-kadang kita campur adukkan dengan namanya saudara-saudara supaya tetap selamat. Karena melakukan kebenaran itu adalah produk dari keselamatan. Karena diberikan secara cuma-cuma. Amin saudara-saudara. Saudara dikasih Tuhan. Roma pasal 4 ayat yang kedua. Jadi menurut orang Yahudi, orang Kristen berlatar belakang Yahudi, mereka itu seperti kaget saudara-saudara. Karena menurut versinya Paulus, kebenaran itu diterima dengan cuma-cuma. Sementara menurut mereka dan apa yang dari mereka dengar, bahwa mereka merasa perlu melakukan hukum Taurat. Jadi Kristen plus hukum Taurat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apakah itu tidak ada di zaman kita saat ini? Ada banyak. Kita merasa perlu menjadi Kristen plus melakukan hukum Taurat. Jadi supaya kelihatan absah. Tapi sebenarnya itu justru melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 4 yang kedua dikatakan sebab Paulus memberikan contoh yang namanya Abraham. Saudara perhatikan,
Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-6, saudara-saudara. Contoh yang diberikan Paulus adalah Abraham. Mengapa, saudara-saudara? Karena Abraham Abraham ada sebelum masa hukum Taurat diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Abraham jauh sebelum Musa ada, sudah ada. Dan Abraham dikatakan oleh Kejadian pasal 15, saudara-saudara, bahwa Abraham dibenarkan karena percaya sebelum ada hukum Taurat. Jadi dia dibenarkan menjadi orang benar karena dia percaya akan kuasanya Tuhan. Bukan melakukan ini dan itu. Dan itu terjadi sebelum Abraham disunat. Saudara perlu tahu sunat itu adalah tanda perjanjian. Nah, sunat itu adalah materai. Karena percaya maka Abraham sunat. Perhatikan saudara-saudara, karena percaya maka dia melakukan. Jangan dibalik saudara-saudara. Karena dia percaya, dia jadi orang benar, maka dia melakukan. Bukan supaya dapat perjanjian, enggak. Perjanjiannya sudah dapat. Tapi karena dia percaya, dia orang benar, maka dia melakukan perbuatan iman. Amin saudara-saudara. Jadi ketika saudara sudah dibenarkan, yang saudara dan saya lakukan pada dasarnya adalah perbuatan iman. Bukan supaya beriman, enggak saudara-saudara. Bukan supaya merasa mantap, enggak saudara-saudara, enggak, bukan itu. Apa yang saudara perbuat itu adalah produk dari percaya, produk dari pengertian yang benar. Karena kita diselamatkan karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada dua sisi saudara-saudara, kebenaran karena perbuatan atau kebenaran karena iman. Dua kutub ini saudara-saudara selalu sampai dengan hari ini itu menjadi perdebatan. Bahkan surat Roma ini saudara-saudara, karena kita memiliki berbagai macam sisi pandang, maka ini menjadi perdebatan. Kemudian dilanjutkan oleh Paulus di ayat yang ke-5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, perhatikan saudara-saudara, kemudian Paulus bergeser ke sini saudara-saudara. Tadi ada contoh tentang Abraham, tetapi kemudian tentang orang bekerja. Dikatakan oleh Paulus seperti ini, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara mungkin akan bingung lagi saudara-saudara. Jadi gini saudara-saudara, kalau saudara kerja, saudara dapat upah. Tapi kalau saudara sudah gak bisa kerja, saudara dapat upah, itu namanya bukan upah, itu namanya kasih karunia. Saudara ingat tentang perumpamaan orang yang kerja di kebun, saudara-saudara. Ada yang bekerja dari pagi, ada yang bekerja dari siang, tetapi ada yang diambil ya karena dia tidak bisa bekerja, gak ada orang yang mau mempekerjakan dia, kemudian gak begitu lama dia sudah diberi upah. Yang kerja dari pagi, saudara-saudara marah-marah. Kenapa? Ya karena dia merasa sudah bekerja keras dari pagi sampai sore, saudara-saudara, dan upahnya sama. Saudara-saudara, tidak peduli saudara-saudara, kasih karunia, saudara-saudara, ya seperti itu. Dan orang Israel keberatan dengan cara Tuhan Yesus mengajar tentang kebenaran dari Allah, keselamatan. Mereka keberatan karena mereka merasa sudah melakukan hukum Taurat, tapi kok dapatnya sama. Bahkan Paulus saudara-saudara memberikan contoh saudara-saudara Daud. Siapa Daud saudara-saudara? Daud adalah Raja Israel yang hidup di masa hukum Taurat ada. Apa yang terjadi kepada Daud? Secara hukum Taurat harusnya Daud dihukum mati. Saudara perhatikan baik-baik. Daud mengaku berzina saudara-saudara. Tetapi ketika dia merendahkan diri saudara-saudara, Tuhan ampuni. Wow. Harusnya saudara-saudara
mau dia ngaku saudara-saudara tetap hukum rajam saudara-saudara. Tapi rupanya saudara-saudara, Daud memandang Tuhan sebagai Tuhan yang bermurah hati. Dan Tuhan bermurah hati kepada Daud. Daud bahkan berkata seperti ini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran yang ditutupi. Saudara-saudara perhatikan, kata ini saudara-saudara menjelaskan dengan baik definisi tahta kasih karunia. Di situ saudara-saudara di tabut perjanjian ada 2 kerub saudara-saudara yang menghadap ke tabut perjanjian. Itu menutupi sebenarnya saudara-saudara, menaungi. Di dalam tabut perjanjian ada 3 simbol dosa manusia yang ditutupi. Itu adalah simbol karya kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi kata bekerja itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu sebagai ergozomai. Itu bekerja, berdagang, perform. Jadi untuk dapat upah. Tapi kata diperhitungkan saudara-saudara itu artinya bukan saudara yang kerja, orang lain yang kerja. Siapa yang kerja? Tuhan Yesus yang kerja, saudara dimasukkan hitungannya ke Tuhan Yesus. Siapa yang harusnya terima upah? Ya Tuhan Yesus, bukan saudara, tetapi saudara yang terima upah. Itu namanya kasih karunia. Amin saudara-saudara. Abraham itu siapa? Apakah Abraham itu orang baik? Enggak juga. Abraham pernah bohong. Abraham pernah mengakali saudara-saudara, pernah enggak jujur, hidupnya pernah enggak benar. Dia pernah saudara-saudara menuruti manusia dari menuruti Allah. Pernah gagal. Tetapi di Kejadian pasal 15 ayat 6 kita jelas melihat bahwa Alkitab berkata diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara-saudara, silakan saudara kirimkan pertanyaan-pertanyaan saudara kepada kami saudara-saudara dan kami akan jawab semampu kami, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab kami akan kirimkan kepada saudara. Saudara-saudara, supaya kita memahami keselamatan dengan benar. Kita akan sebentar lagi merayakan Paskah, yaitu kematian Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita memandang kematian Tuhan Yesus? Itu sangat penting karena itu adalah dasar iman Kristen kita yang paling pokok, yang menjadi pondasi dari bangunan-bangunan selanjutnya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau membenarkan kami. Bukan karena kami sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan. Dan karena kami sudah dibenarkan Tuhan, maka apa yang bisa kami kerjakan untuk Tuhan itu adalah untuk memuliakan Bapa kami yang di sorga. Hidup kami karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia-Mu. Siapakah kami Tuhan sehingga kami dapat bermegah dengan perbuatan-perbuatan kami? Tidak ada Tuhan. Selain karena kebaikan-Mu, karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada sampai dengan saat ini. Itu semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah seumur hidup kami memuliakan Engkau dengan apa yang bisa kami kerjakan untuk Bapa. Karena hidup kami sudah ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang menyaksikan secara online dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menyadari betapa berharganya hidup mereka saat ini. Betapa Tuhan sangat mengasihi dan setia kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.